Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu kembali dengan saya Anggria Ratri dalam program Juru Bicara. Hari Anak Nasional yang jatuh pada tanggal 23 Juli menjadi momen penting untuk merefleksikan kondisi anak-anak di Indonesia, khususnya terkait dengan isu kekerasan terhadap anak. Kekerasan terhadap anak masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia menunjukkan bahwa pada tahun 2023 terjadi 2.343 kasus kekerasan terhadap anak dengan 1.750 diantaranya merupakan kekerasan fisik dan 592 kasus kekerasan seksual. Angka ini menunjukkan bahwa masih banyak anak-anak di Indonesia yang menjadi korban kekerasan, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Pemerintah telah mengeluarkan berbagai regulasi untuk melindungi anak dari kekerasan. Meskipun regulasi-regulasi telah ada, namun implementasinya masih belum optimal. Hal ini terlihat dari masih tingginya angka kasus kekerasan terhadap anak. Masyarakat perlu mengambil peran untuk membantu pemerintah dalam melindungi anak dari kekerasan. Masyarakat dapat berperan dengan melaporkan kasus kekerasan terhadap anak kepada pihak yang berwenang, serta memberikan edukasi kepada anak-anak tentang hak-hak mereka dan bagaimana cara melindungi diri dari kekerasan. Peringatan Hari Anak Nasional ini tak seharusnya selebrasi semata, namun harus menjadi momentum penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan anak dari kekerasan. Kita semua harus bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi anak-anak untuk tumbuh dan berkembang. Pemirsa, anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus dijamin perlindungannya. Peringatan Hari Anak Nasional selalu menjadi momentum untuk meningkatkan kepedulian terhadap kesejahteraan anak-anak di Indonesia. Dan di tahun ini pemirsa, puncak peringatan Hari Anak Nasional 2024 akan dilaksanakan pada besok 23 Juli 2024 di Tanah Papua. Lantas pemirsa, bagaimana makna dari peringatan Hari Anak Nasional 2024? Malam hari ini kita akan membahasnya bersama Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik, Bapak Usman Kansong. Selamat malam Pak Dirjen, salam sehat. Selamat malam Anggria, salam sehat. Ya Pak Dirjen, malam hari ini kita akan membahas terkait peringatan Hari Anak Nasional yang besok 23 Juli ini akan dilaksanakan puncaknya begitu di Tanah Papua. Nah tentunya Pak Dirjen, dalam puncak peringatan besok ini diharapkan acara ini tidak hanya sebagai selebrasi semata saja, namun bisa memiliki arti tersendiri bagi anak-anak khususnya di Indonesia begitu Pak Dirjen. Nah kemudian yang menjadi pertanyaan, apa makna dari peringatan Hari Anak Nasional ini Pak Dirjen? Ya, jadi kita semua sama-sama tahu bahwa anak adalah masa depan bangsa. Ya, apalagi kita mencanangkan Indonesia Emas 2045. Ketika itu anak-anak tentu sudah menjadi orang-orang dewasa, penentu kebijakan gitu. Karena itu kita memang harus mulai dari sekarang memperbaharui komitmen kita ya dalam melindungi dan memenuhi hak-hak anak. Ya tentu hak anak ini banyak ya, hak untuk belajar misalnya, untuk menambah pengetahuan, hak terlindungi dari kekerasan misalnya. Nah, karena itu betul sekali kita tidak ingin peringatan Hari Anak Nasional ini hanya rutinitas belaka, ya, tetapi sebuah momentum ya untuk merenungkan, mengevaluasi dan memperbarui komitmen kita dalam melindungi dan memenuhi hak-hak anak Indonesia. Nah, peringatan Hari Anak Nasional ini dimaknai sebagai kepedulian seluruh bangsa terhadap perlindungan anak di Indonesia agar tumbuh dan berkembang secara optimal. Ya, karena sekali lagi mereka adalah yang akan menggantikan kita semua di masa depan. Nah, caranya adalah dengan mendorong keluarga menjadi lembaga pertama dan utama dalam memberikan perlindungan kepada anak sehingga kita bisa menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, dan berakhlak mulia serta cinta tanah air. Anak terlindungi, Indonesia maju menjadi tema Hari Anak Nasional tahun 2024. Jadi tema ini sebetulnya tema sejak 2019. Jadi temanya tetap sama. Ya, tetap sama temanya, yang kita bedakan nanti adalah sub-sub temanya. Nanti akan saya jelaskan sub temanya seperti apa.
Nah, puncak perayaannya betul sekali tadi Anda sampaikan di Papua 23 Juli dan seperti tahun-tahun sebelumnya akan dihadiri oleh Presiden. Nah, acara ini menekankan pentingnya perlindungan dan upaya menyejahterakan anak sebagai landasan utama bagi masa depan bangsa. Ya, bentuk kepedulian terhadap kesejahteraan anak di Indonesia begitu ya Pak Dirjen menjadi makna tersendiri dalam peringatan Hari Anak Nasional 2024. Dan tadi Pak Dirjen juga sudah menyinggung terkait tema HAN 2024 yakni Anak Terlindungi Indonesia Maju. Dan kemudian di tahun ini juga ada 6 subtema begitu Pak Dirjen yang menjadi fokus pemerintahan untuk momentum Hari Anak Nasional 2024 mulai dari berinternet sehat hingga soal digital parenting. Nah, kemudian Pak Dirjen, apa yang menjadi pertimbangan sehingga subtema ini juga menjadi fokus dalam peringatan Hari Anak Nasional 2024? Ya, sub-subtema ini tentu kita sesuaikan dengan konteks kekinian. Ya, tadi saya sampaikan temanya sama dari 2019, tetapi subtemanya itulah yang kita sesuaikan. Ya, misalnya karena sekarang adalah era digital, maka ada subtema tadi, anak cerdas berinternet sehat. Tema atau subtema ini dimaksudkan agar anak Indonesia paham dan mampu memilih mana yang baik dan mana yang buruk dalam konteks penggunaan internet di era digital sekarang ini. Tentu kita berharap ya kalau anak mempunyai kecerdasan digital istilah kita, ini bisa mencegah berbagai dampak buruk yang terjadi pada anak, bahkan kita bisa terus meningkatkan dampak positif dari teknologi digital. Nah, yang kedua, suara anak membangun bangsa. Ini subtema yang memberi ruang kepada anak untuk menyampaikan pandangan dan pendapatnya untuk memastikan kebutuhan pemenuhan hak dan perlindungan ini dapat dilakukan sesuai dengan kepentingannya. Jadi kita ingin juga mendengar suara anak-anak. Ya, selama ini dalam mindset kita ya anak justru mendengar saran kita, nasihat kita, ya tapi ya kita harus sering-sering ya mendengar apa sih kemauan anak, apa harapan anak-anak kepada kita orang-orang dewasa, kepada orang tua begitu. Nah, yang ketiga subtema Pancasila di hati anak Indonesia. Ya kita ini kan harus terus menumbuhkan, menumbuh kembangkan, menanamkan dan menumbuhkan nilai-nilai Pancasila di hati anak-anak kita, di hati dan pikiran anak-anak kita, ya supaya mereka tetap punya semacam panduan, pedoman dalam menghadapi berbagai tantangan dan arus globalisasi. Ya tantangan globalisasi sekarang semakin besar karena adanya teknologi digital, tidak ada lagi batas-batas negara, semua bersifat ekstrateritorial. Karena itu kita dengan subtema Pancasila di hati anak Indonesia ingin membentengi anak-anak kita dari pengaruh buruk ya budaya dari tempat lain begitu. Kemudian yang keempat subtema speak up ya, jadi dare to lead and speak up. Jadi anak-anak sebagai pelapor dan pelopor. Jadi kalau mereka misalnya menghadapi kekerasan anak mengalami dia berani mengungkapkan itu. Ya dan kemudian juga dia harus pelopor. Ya pelopor dalam arti kita harus menumbuh kembangkan jiwa kepemimpinan leadership anak-anak dan anak-anak tadi speak up berani memperjuangkan hak-haknya. Dan yang kelima ini pengasuhan layak untuk anak, ini digital parenting ya, ini sebetulnya pesan buat orang tua ya. Ya bagaimana misalnya orang tua ini ya tidak langsung memberikan gadget kepada anak-anaknya, harus dilihat dulu seberapa siap anaknya menerima gadget misalnya dari sisi usia. Psikolog ini kan mengatakan ya minimal 13 tahun lah anak baru bisa diberikan atau dikasih gadget begitu. Nah ini orang tua harus sadar dalam mengasuh anak dengan memperhatikan pentingnya pola asuh yang menumbuh kembangkan atau mendukung perkembangan anak di era digital. Yang keenam, anak merdeka dari kekerasan, perkawinan anak, pekerja anak, dan stunting. Ya, saya kira ini sangat penting. Ya, dimana mungkin kalau anak kita sekarang ini masih mengalami kekerasan, ya kekerasan ada perkawinan dini misalnya, kemudian anak-anak yang bekerja serta anak-anak yang stunting, kita tidak akan mencapai Indonesia Emas.
Ya, memang ada 6 subtema begitu ya Pak Dirjen yang akan menjadi fokus dalam peringatan Hari Anak Nasional 2024. Baik Pak Dirjen, kita jeda sejenak perbincangan kita. Usai jeda pariwara pemirsa, kami akan segera kembali, tetaplah di Juru Bicara.